tak ada yang menduga. Di tengah tenangnya perairan Natuna, sebuah kapal induk asing mendadak berhenti, terguncang oleh sinyal sonar misterius yang muncul lalu menghilang tanpa jejak. Komando di anjungan kapal itu panik, bukan karena badai atau gelombang, melainkan oleh sosok yang tak terlihat, bergerak di bawah laut dengan keheningan mematikan. Mereka tidak tahu, tapi dunia akan segera tahu. Indonesia telah bangkit dengan senjata bawah laut mematikan yang tidak hanya melindungi negeri ini, tetapi juga menebar gentar bagi siapapun yang berani mengusik. Kabar itu menyebar cepat. Sejumlah analis pertahanan internasional terperangah saat foto satelit menunjukkan latihan militer rahasia Indonesia, di mana sebuah kapal selam buatan dalam negeri melakukan manuver mendekati kapal perang asing tanpa terdeteksi, lalu mengunci target dalam simulasi tempur bawah laut. Itu bukan film fiksi ilmiah. Itu adalah kenyataan. Indonesia kini punya kekuatan senyap, presisi tinggi, dan mematikan di bawah laut. Dan yang paling mengejutkan, kapal itu dirakit bukan oleh negara adidaya, tapi oleh anak bangsa sendiri. KRI Alugoro 405 adalah kapal selam pertama yang dibuat secara lokal oleh Indonesia, hasil kerjasama strategis antara PT PAL Indonesia dan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering dari Korea Selatan. Kapal ini adalah bagian dari kelas Nagapasa, sebuah turunan dari kelas U-209 Jerman yang telah digunakan secara luas di seluruh dunia. Ini bukan sekadar kapal selam, tetapi simbol kemandirian teknologi militer Indonesia. Dirakit di galangan PT PAL di Surabaya, kapal ini menjadi tonggak sejarah karena menunjukkan bahwa bangsa ini tidak hanya mampu membeli, tetapi juga menciptakan alat utama sistem senjata, alutsista, sendiri. KRI Alugoro memiliki panjang 61,3 meter, lebar 6,3 meter, dengan bobot 1,4 ton ketika muncul di permukaan dan hampir 1.500 ton saat menyelam. Ditenagai oleh 4 generator diesel MTU 12 via 493, kapal ini mampu menyelam dengan kecepatan hingga 21 knot dan memiliki daya tahan misi selama lebih dari 50 hari menjelajahi lautan tanpa terdeteksi. Kedalaman maksimal yang bisa dicapai adalah 250 meter dengan tekanan air sebesar 25 bar. Dan kapal ini telah berhasil melewati uji coba tersebut dengan gemilang di perairan Bali. Dari segi persenjataan, Alugoro dilengkapi dengan 8 tabung torpedo kaliber 503 mm dan mampu membawa hingga 14 torpedo berat Black Shark buatan Leonardo, Italia, torpedo presisi tinggi yang bisa melacak dan menghancurkan kapal permukaan maupun kapal selam lawan. Selain itu, kapal ini direncanakan untuk dilengkapi dengan UGM-84 Harpoon, rudal anti kapal buatan Boeing yang memiliki jangkauan hingga 120 km. Artinya, Alugoro bisa menyerang dari bawah laut sebelum musuh tahu ia ada di sana. Tak banyak negara di dunia, bahkan yang maju sekalipun, yang bisa membuat kapal selam sendiri. Dari lebih dari 190 negara, hanya segelintir seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, Perancis, Jerman, dan kini Indonesia. Keberhasilan ini mengundang decak kagum banyak pihak. Jane's Defense Weekly menyebut KRI Alugoro sebagai lompatan industri pertahanan regional. Naval News menyoroti bagaimana Indonesia berhasil menggabungkan transfer teknologi dan pelatihan SDM dalam proyek strategis ini. Beberapa pengamat keamanan maritim Asia menyatakan bahwa Indonesia kini punya kekuatan deterensi yang tidak bisa dianggap enteng. Dengan armada kapal selam yang kini terdiri dari KRI Cakra 401, KRI Nanggala 402, sebelum insiden tragis, KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, dan kini KRI Alugoro 405. Indonesia memiliki salah satu kekuatan bawah laut terkuat di Asia Tenggara, setara bahkan melampaui negara seperti Vietnam dan Singapura. Tak heran
jika armada ini dijuluki bayangan Nusantara, karena mereka diam, tak terlihat, tapi selalu ada dan siap menyerang bila diperlukan. KRI Alugoro bukan sekadar alutsista, ia adalah simbol bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa lain. Ia juga adalah cikal bakal industri pertahanan nasional yang lebih mandiri dan maju. Dengan visi jangka panjang, pemerintah Indonesia mendorong ekspor alutsista, meningkatkan kemampuan desain mandiri, dan merancang kapal selam generasi berikutnya, lebih besar, lebih canggih, dan sepenuhnya buatan Indonesia. Indonesia telah menanamkan pesan yang jelas ke dunia. Kami tidak lagi hanya penonton di panggung teknologi pertahanan. Kami adalah pemain. Dan di bawah Samudra Biru Nusantara, bayangan hitam panjang itu terus melaju, diam-diam, mengamati, menjaga. Ia tak butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh satu hal, musuh untuk cukup bodoh menguji kesiapannya. Ke depan, proyek pengembangan kapal selam dalam negeri diproyeksikan akan semakin kompleks dan ambisius. Pemerintah Indonesia telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman dengan negara-negara mitra strategis untuk memperdalam teknologi kapal selam, termasuk desain modular, propulsi tenaga non-konvensional, dan sistem sonar generasi terbaru. Tujuannya tidak hanya memperkuat armada, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi kapal selam regional. Beberapa negara di kawasan telah menyatakan minat untuk memesan kapal selam dari PT PAL, membuka peluang ekspor strategis bagi pertahanan nasional. Tidak kalah penting adalah penguatan sumber daya manusia. Indonesia kini fokus pada pelatihan intensif teknisi, insinyur, dan awak kapal melalui kerja sama dengan universitas dan akademi militer terbaik di dunia. Kapal selam masa depan Indonesia bukan hanya buatan lokal secara fisik, tetapi juga hasil karya intelektual anak bangsa dari hulu ke hilir. Program ini adalah investasi jangka panjang menuju kemandirian sejati. Dengan keberhasilan KRI Alugoro dan penguatan strategi maritim nasional, Indonesia tengah menapaki era baru sebagai kekuatan laut yang disegani. Tak hanya menjaga perairan sendiri, tapi juga mampu menjadi penengah dan penjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Ketika bayangan kapal selam Indonesia melintas di bawah laut, itu bukan hanya ancaman bagi yang berniat buruk, tetapi juga harapan bagi dunia akan kekuatan maritim yang bijaksana, mandiri, dan penuh wibawa.